Konflik muncul ketika si istri ini punya income hampir 3 kali lipat dari si suami. Dia ingin cerai. Si siapanya ini? Si istri. Istrinya? Ya. Kita kan meeting di kafe, bro. Dia nangis depan gua. Jadi berkesan banget, orang ngeliatin gua kayak si gondrong ini lagi mau ngejahatin orang, bikin orang nangis gitu. Padahal gua di sini konsultan, men. Jadi konteks financial plan itu bukan dalam konteks kita berinvestasi, kita cari duit banyak, kita jadi super tajir, enggak. Jadi konteks financial plan adalah ketika something happen, something yang jelek happen gitu, lu masih baik-baik aja. Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya nggak sendirian, tapi kali ini kita kedatangan seorang special guest star, yaitu Kakanda Andika Diskartes. Oke, mungkin pertama-tama nih, Kakanda, thank you udah bersedia hadir diwawancarai di YouTube-nya Rifan Kurniawan. Nah, jadi sebenarnya gini, tujuan saya mengundang Kakanda Andika Diskartes di sini adalah supaya kita pingin masyarakat nih lebih aware terhadap yang namanya financial literacy. Dan Kakanda Andika Diskartes ini buat teman-teman ketahui ya, selain sebagai seorang financial planner, jadi Kakanda Diskartes ini juga selaku sebagai CEO dari Value Magazine. Ya, nanti kita akan cerita banyak mengenai apa visi misinya ke depan, dan stay tune terus pokoknya di video ini. Oke, jadi kita pengen tahu dong perjalanannya Kakanda dari awal merintis karir lah ya, katakanlah sampai dengan saat ini. Nah, itu mungkin boleh diceritain sedikit gak gimana? Oke, thank you. Terima kasih buat Rifan undang-undang gua. Dan terima kasih buat teman-teman yang melihat channelnya Rifan Kurniawan. Pertanyaan tentang perjalanan, sebenarnya panjang banget kalau bilang perjalanannya, bro. Jadi gua sebenarnya udah aktif di dunia ekonomi, di dunia invest. Kita seangkatan gitu. Gua udah aktif dari tahun 2008 gua udah masuk ke belajar soal ini, masuk ke pasar saham. Terus gua pas itu, pada zaman itu kan belum ada dan belum banyak edukasi di bidang finance. Akhirnya susah banget kita cari informasi kayak gitu kan. Nah, terus gua masuk ke sana, dan di tahun itu kebetulan gue juga sebagai karyawan, bro. Gue masih karyawan. Gue sebagai karyawan, tetapi gue juga ngebangun bisnis sendiri di era itu. Itu 2008 ya? Bisnisnya bukan di 2008, di 2014. Di 2014. Itu pertamanya Diskartes.com muncul. Dan itu gua membawa ambience, ada financial planning gitu kan. Ada ilmu-ilmu soal stok, soal ekonomi di website yang jarang ada. Nah, di situ gua bangun. Nah, kemudian gua menjalani selain di sini, tapi pas saat itu gue belum sebagai financial advisor yang ambil klien gitu ya. Jadi gue lebih melakukan bisnis as usual sebagai karyawan, terus handle klien korporasi karena pas itu gue juga sekolah S2, gue ada teman-teman lingkungan yang ngebangun bisnis sendiri dan gue ambil mereka sebagai klien gue. Jadi gue berangkat dari investasi, gue berangkat dari korporasi, maksudnya klien korporasi gitu. Terus, jadi beberapa dunia gue lakukan di saat yang bersamaan, bro. Jadi korporasi, investasi. Terus gue sebagai, mungkin ada yang udah tahu bahwa gue sebagai ASN juga pada saat itu. Gitu. Jadi, kaki gue dua, tapi di mana-mana jatuhnya. Pas masih kuat-kuatnya gitu kan. Nah, terus gue masuk ke dunia korporasi, tapi pas itu ternyata, bro, ada yang kosong nih. Kebutuhan masyarakat Indonesia, entah itu di golongan menengah, di golongan bawah, maupun di golongan atas, adalah tentang edukasi keuangan yang sebenarnya sangat-sangat prinsipal. Itu ternyata dilupakan. Ya. Sebagai contoh, emergency fund itu udah sejak kapan tahun di luar negeri. Orang udah ngerti soal itu. Tapi di Indonesia, dana darurat emergency fund itu baru muncul di 2 tahun terakhir kali ya. Setuju. Ya kan? Dan knowledge-nya, gaps-nya itu udah terlalu jauh. Nah, mau sampai kapan kayak gini? Itulah kenapa akhirnya gue banting setir. Ya udahlah, gue masuk ke retail, gue sebagai advisor, terus gue bantu klien-klien gue untuk handle masalah mereka. Lucunya adalah
klien yang datang ke gue itu sebagian besar bukan masalah, gue mau invest kemana, no. Tapi mereka datang ke gue gini, gue penghasilan 5 juta, gue penghasilan 5 juta, terus gue pengeluaran 3 juta. Oke, gue kira lu masih hidup, tapi gue punya utang 15 juta. Gue punya cicilan situ. Gimana ceritanya? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingat, Gap di tahun 2015 itu pas booming-boomingnya fintech, ya kan? Pertama kalinya pada muncul ya. Pinjaman online lagi booming 2015, 2016, dan ternyata pengetahuan masyarakat tentang utang itu juga sangat rendah, ya kan? Ketika mereka udah terjebak, mereka udah bingung gimana cara beresinnya. Nah, ini yang bikin gua nampaknya gua harus lebih panjang di sisi retail gitu sih. Itu yang bikin gua sampai sekarang kayak gini. Oke, jadi 2014 tadi masih bekerja di korporasi atau udah full time? Jadi tahun 2014 2015 itu gua masih di kementerian. Oke, 2014 di kementerian. Terus gua juga masih handle klien korporasi, kerjaan korporasi. Jadi sambil launching yang website diskartes.com itu ya. Diskartes.com. Ya, masih. Jadi 3 job dalam satu momen. Oke. Mulai full time-nya sendiri itu di tahun berapa? Kalau full time bener-bener full time ya. Full time gua nggak ngurus yang lain-lain itu tahun 2018-an akhir mungkin ya. Oke. Jadi karena terbiasa gue kerja ya. Kalau di Instagram kan gue bilang 3 jam sehari gitu ya. Tapi sebenarnya gue terbiasa dari dulu itu dari pagi, dari subuh sampai gue mau tidur jam 11 gue tuh masih kerja, bro. Jadi itu yang di belakang layarnya ya? Jadi dulu gue kayak gitu. Jadi ketika udah pulang kerja di kementerian, gue ngerjain kerjaan korporasi. Ya kan? Apalagi pas tahun 2014 itu gue nyusun tesis. Itu apalagi yang bukan ngasilin duit malah. Ya. Ya lo ngerasain juga. Iya. Nah, jadi teman-teman tuh, kalian juga bisa lihat di Instagramnya Kakanda Andika Diskartes ya. Instagramnya itu di @andika_diskartes. Oke, tadi sekilas mengenai perjalanannya Kakanda. Nah, sebenarnya yang pingin gue gali lebih dalam nih itu lebih ke arah sebenarnya boleh nggak tolong ceritain sedikit mengenai apa sih financial planning? Karena ya financial planning ini mungkin belum banyak orang yang kebuka mindsetnya. Dan sebenarnya apa itu financial planning dan kenapa sih financial planning itu it's become important in nowadays? Terutama ya soal financial planning ini terutama di saat kita ngerasain sekarang nih ketika video ini dibikin ngerasain pandemi gitu kan. Orang baru ngerasa bahwa menghasilkan uang penting, tapi memiliki dan menjaga uang itu lebih penting. Gitu kan. Ya gue bisa dapat let's say 50 juta, 100 juta sebulan. Tapi ngejaga itu biar tetap masih ada ya, smart spendingnya itu juga penting, nggak kalah penting. Gue ngelihat dalam kondisi sekarang, orang-orang yang di level manajer ke atas ya bro ya, di sekeliling kita lah, teman-teman kita, ketika harus di layoff mereka tuh bingung. Karena cicilannya berapa ratus juta sebulan, berapa puluh juta gitu kan. Mereka beli mobil, mereka beli rumah, dalam kondisi sebenarnya mereka nggak mampu kalau tanpa cicil, ya kan. Nyicil boleh banget. Tapi apakah secara likuiditas lu siap atau enggak? Sama kayak perusahaan kan, kita ngelihat cash flow liquidity-nya, ya kan. Nah, inilah yang kita pelajari dalam konteks financial plan gitu. Dan gimana kondisi financial plan di Indonesia sekarang? Masih jauh. Masih jauh dari yang seharusnya terjadi gitu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang bingung apa yang harus dia lakukan saat terlayoff sekarang ini. Ya kan? Padahal ketika mereka bekerja, mereka nyaman-nyaman saja. Gitu. Jadi konteks financial plan itu bukan dalam konteks kita berinvestasi, kita cari duit banyak, kita jadi super tajir, enggak. Jadi konteks financial plan adalah ketika something yang jelek happen gitu, lu masih baik-baik aja. Gitu. Jadi lebih ke penjagaan diri kita. Penjagaan ya. Nah, ini yang menarik kalau kita bicara mengenai financial plan ya. Ini sedikit out of context sebenarnya. Banyak yang bilang bahwa financial plan is selling fear.
is it correct or not? Dan kalau menurut pandangan lo sendiri sebagai financial advisor, apakah betul bahwa financial planning itu selling fear? Atau dalam hidup ini ya bro ya, dalam hidup dan kita berkomunikasi, sebenarnya kita menjual banyak sekali, entah itu optimism atau pesimism, ya kan? Ya. Dan fear itu kan bagian dari pesimism sebenarnya, ya kan? Sementara harapan itu bagian dari optimism, ya kan? Gua nggak akan bilang apakah financial plan itu benar-benar menjual fear. Tetapi dalam konteks yang ada di lapangan itu benaran ada bahwa oh ini loh sekolah itu makin lama makin mahal, ya kan? Tinggal masalah misalnya naik 10 juta, ya tinggal masalah orang yang melihat itu sebagai ketakutan atau orang yang melihat itu oh ya memang ada, gitu. Ya, tergantung perspektifnya. Benar sekali, tergantung perspektifnya. Tetapi konteksnya selalu dua hal itu sama aja. Kita nggak usah ngomong financial plan, masalah kesehatan kah, masalah politik, masalah lain-lain, selalu ada itu optimism, pesimism. Jadi kita balance saja. Contoh kalau harapan seperti apa? Harapan ya kayak channel investasi ini nih. Kita ngomong lu invest, maka sekolah anak lu aman, gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu adalah dua hal yang balance. Ketika satu bilang sekolah anak mahal, maka satunya lagi bilang lu pakai invest buat nutupin biaya sekolah tadi, maka balance. Jadi ketika kita melihat dalam sebuah persoalan financial plan, kita harus melihat dari dua sisi itu bro sebenarnya. Gitu sih. Gue setuju banget. Jadi memang gue sendiri teman-teman ya udah sering kali ngeliatin juga story-storynya Kakanda, ya kemudian feed-feednya juga. Jadi menurut gue pribadi, Kakanda adalah seorang financial planner yang cukup netral lah ya, cukup netral. Jadi memang Kakanda ini nggak ngomong manis-manis di depan, tapi juga ngasih ada kenyataan pahit atau realita di belakang yang kita harus siapkan if something worse happen. Nah, gua tambahin dikit ya bro ya. Jadi konteks utama seorang financial planner adalah solve the problem. Jadi semua konsultan, apapun itu ya, konsultan politik, konsultan kesehatan, terus konsultan korporasi seperti yang gue lakuin dulu, termasuk juga konsultan keuangan yang sekarang sedang gue lakuin juga, itu tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah, entah itu dari sisi optimism atau pesimism. Ketika raise sebuah isu, maka harus dicari tahu mana problem utamanya, kemudian harus dicari tahu solusi untuk mengatasi problemnya itu. Jadi nggak ada gunanya kita munculin optimism sama pesimism kalau nggak ada solusinya. Ujung-ujungnya harus ada solusi. Ujung-ujungnya selalu itu, karena ya konsultan dibayar untuk beresin masalah. Gitu sih. Setuju banget. Nah, bicara soal financial planning kan Kakanda udah bertahun-tahun kan melihat realita yang ada di masyarakat. Nah, boleh nggak sharing kalau dari pengamatan atau riset yang Kakanda dan tim lakukan, masalah-masalah keuangan apa aja yang paling sering muncul di masyarakat saat ini? Yang paling tinggi ya masalah masyarakat sekarang di Indonesia adalah masalah utang. Pertama masih utang ya? Pertama utang. Jadi bisa dibilang 70% itu orang datang ke konsultan keuangan karena masalah utang. Ya. Yang kedua adalah kekhawatiran soal kelangsungan sekolah anak. Jadi kekhawatiran itu yang bikin mereka datang ke seorang konsultan keuangan. Dan yang selanjutnya baru masalah investasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gini, untuk masalah ketakutan kayak dana pendidikan, dana kesehatan, itu kan solusinya ya ada di investasi itu kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu kayak matching the product aja, matching puzzle, puzzle. Jadi puzzle yang ini lu mesti tutup pakai ini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong konteks permasalahan utama masyarakat di literasi keuangan, ya susunannya sih gambarnya seperti itu, bro. Jadi pertama tadi beresin utang itu masih paling besar. Betul. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan masa depan atau misalkan kayak dana pendidikan anak. Dan yang ketiga adalah masalah investasi. Sebenarnya ada lagi soal asuransi, bro. Asuransi ketika orang nggak ngerti asuransi, tapi mereka jarang banget datang. Karena sebenarnya gini, keingintahuan bidang asuransi ini cukup tough, gitu. Jadi cukup sedikit orang yang ingin tahu lebih tentang asuransi. Meskipun sekarang udah mulai risk nih. Ya, tapi porsinya masih belum terlalu banyak. Jadi kurang lebih 4 masalah itu tadi ya. Nah,
Selama bertahun-tahun menangani masalah-masalah klien, pasti kan udah berbagai macam jenis financial problem yang diketemukan. Ya. Kira-kira apa case terberat yang pernah ditanganin? Kalau boleh tahu masalahnya apa dan solvingnya gimana? Oke. Sebenarnya ya, nggak ada case yang terlalu berat buat gue. Asik. Terus kalau kita ngomong case, gue akan kasih ada yang berkesan sih, ada yang berkesan. Jadi pasangan suami istri, tapi yang datang ke gue itu adalah si istrinya. Oke. Si istri datang ke gue, dia kerja di salah satu startup besar lah. Istrinya? Si istrinya. Oke. Suaminya kerja di tempat biasa-biasa. Oke. Ya, ya biasa. Tempatnya sendiri memang. Oke. Jadi ibarat kata mengejar idealismenya. Oke. Ya. Konflik muncul ketika si istri ini punya income hampir 3 kali lipat dari si suami. Jadi penghasilan istri lebih besar dibanding suami. Betul. Oke. Yang pertama. Terus yang kedua adalah mereka kan istri kan kerja di kantor, sementara suami kerjanya di rumah. Nah, problemnya muncul berkembang dari gak hanya itu. Ternyata dia curhat ke gua gitu, bro. Dia capek kerja di kantor, si suami di rumah seharusnya ikut ngurusin anaknya, ternyata enggak. Oke. Ini ngomongin duit jadi ke anak nih, pas itu. Problem ketiga muncul lagi nih, dia ingin cerai. Si siapa yang ini? Si istri. Istrinya? Ya. Oke. Jadi, duit, urusan keluarga, sampai ke perceraian. Ya. Oke. Problem keempat, kita kan meeting di kafe, bro. Dia nangis depan gua. Jadi berkesan banget, orang liatin gua kayak si gondrong ini lagi mau ngejahatin orang, bikin orang nangis gitu. Padahal gua di sini konsultan, men, gitu loh. Jadi itu berkesan sih. Tapi rata-rata emang seperti itu. Jadi hampir 30-40% klien yang gua tanganin nangis. Gua nggak tahu kenapa ya. Gua nggak ada niatan jahat di situ. Tapi kondisinya seperti itu. Terus pertanyaan dia adalah, gua harus ngapain ya? Gitu. Ini sama sekali jauh banget nih dalam konteks gitu kan. Yang gue lakukan adalah, udah deh gini, lu mappingin dulu nih. Lu mapping. Jadi dalam financial plan itu kita harus tahu kondisi keuangan kita saat ini. Current condition. Lu mappingin gimana posisi keuangan lu sekarang. Bisa mencukupi nggak sih? Oh ya, ternyata dia adalah seorang breadwinner, di mana si istri ini yang menghidupin keseluruhan keluarganya. Ya. Even si suami nggak cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya, jadi harus disupport sama si istri. Oke, terus dia ngaku, aku nggak tahan lagi, gitu kan? Ya kalau misalnya masalah perasaan, gue sarankan ke konseling nih, ya kan? Kalau dari sisi finance, gue lihat seandainya you misalnya pisah dan you nanggung anak, you mampu nggak? Kita hitung-hitungan pas itu. Hitung-hitungan, mampu. Kalau dari sisi finance, gue bilang silakan. Ya. Tapi karena ini urusan sebuah pernikahan, di mana itu di luar ranah financial planner, ya, maka lu harus ke konseling. Dan ini harus didiskusikan ke seluruh keluarga besar. Tapi kalau dari sisi keuangan, you aman. Mampu. Itu satu case yang masalah di luar konteks FinPlan 100%. Kalau yang di dalam konteks FinPlan 100%, ada lagi kasus yang menarik, bro. Ini ada istri sama suami. Istri lagi nih yang ke gua nggak tahu kenapa istri datang ke gua ya. Istri datang ke gua, dia itu dikasih uang sama suaminya per bulan 40 juta. 40 juta di Jakarta itu udah cukup. Ya kan? Si suami ini kerja di bidang, ya gua nggak bisa sebut, tapi let's say dapatnya 200 sampai 300 per bulan, per month. Nah, dia harusnya punya tabungan minimal sebulan ya, kalau 10 juta 20 juta harusnya dapat ya, bro ya. Logikanya. Ternyata dia datang ke gua, dia dalam kondisi punya utang 150 juta. Si istrinya ini. Si istri dengan diberikan suami 40 juta tapi dia ada kondisi punya hutang. Ternyata gitu. Nah, menariknya apa? Lu kenapa nggak minta suami lu buat beresin? Kan gitu kan, logikanya gitu kan. Takut mungkin. Yes. Dia takut bilang ke suaminya, karena kalau dia bilang, maka akan ditarik lagi. I see. Jatahnya tadi ditarik. Nah, ini kan harus diberesin, bro.
ini ternyata setelah gue teliti, dia itu punya banyak list utang, ya, baik dari kartu kredit, dari pinjaman online, gitu kan. Sehingga akhirnya dia harus gestun juga, makanya berlebih lah kemampuan dia bayar itu. Jadi itu gue butuh waktu sekitar konsultasinya itu sekitar 2-3 kali meeting ya, 3 kali meeting. Tetapi butuh waktu sekitar setahun sampai akhirnya utang itu selesai. Beberapa bulan lalu, ketika kita DM-an, gue tanya, lu utangnya gimana? Udah hampir beres. Tinggal 1 atau 2 gitu. Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya yang pengen gali lebih dalam lagi sih mengenai hutang. Ya, gue yakin juga masyarakat Indonesia sekarang juga mungkin yang kalau di luaran banyak yang terlihat fine-fine aja, ya dengan barang-barang branded atau apa, tapi mungkin kita nggak tahu di belakangnya mungkin banyak yang terkendala dengan utang. Nah, ngomong-ngomong soal utang, sebenarnya ada nggak sih tips-tips? Nah, ini nggak tahu sih apakah teman-teman di sini ada yang lagi dalam kondisi yang sama, tapi mungkin video ini bisa jadi bermanfaat ya. Ada nggak sih tips-tips utang mana yang kalau disusun gitu ya, yang harus diberesin terlebih dahulu? Jadi ada 2 metode, bro. Metode yang pertama namanya snowball method, yang kedua avalanche method. Ya kan. Jadi kalau si snowball ini kita cari mana yang paling kecil duluan nih bunganya. Bunganya, nominal atau bunga? Nominal boleh, bunga boleh. Yang artinya yang paling gampang. Yang paling gampang, bro. Yang paling gampang diberesin. Idenya itu apa sih metode ini? Metodenya ini idenya adalah ketika kita selesai yang kecil, ternyata kita punya motivasi untuk menyelesaikan yang selanjutnya. Karena kita udah bisa menyelesaikan yang satu, jadi selesai yang lebih besar. Betul. Tapi kalau ada lagi satu plan lain yang pakai snowball method, yang kecil maksudnya adalah yang kecil bunga. Sebenarnya itu metode ini sangat adjustable sih. Metode untuk penyelesaian utang, tinggal kita lihat dulu kasusnya gitu. Karena gua nggak bisa bilang, semua orang Indonesia harus pakai metode yang ini, nggak bisa, karena beda-beda. Tapi ada juga yang pakai avalanche method, di mana yang paling gede dulu cost-nya, itulah yang diberesin. Cost dalam artian bunga, gitu. Jadi tinggal dilihat dulu. Kalau orang yang punya kemampuan uang, ya dia avalanche method sih. Jadi pertama adalah snowball method, kemudian yang kedua tadi avalanche method. Avalanche method. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kan Kakanda and tim ini, jadi teman-teman juga punya magazine ya, yang namanya adalah Value Magazine. Nah, Kakanda boleh nggak cerita dikit ya awal ide bermulanya munculnya Value Magazine ini dari mana, dan kemudian kira-kira apa sih yang ingin dituju dari Value Magazine ini? Jadi kenapa gue bikin Value Magazine itu karena di Amerika media itu lagi turun-turunnya ya, bro ya. Ya kan, media lagi turun-turunnya, siapa sih yang baca gitu. Sinking banget tuh bisnis, ya kan. Di Indonesia sama aja. Mau di Indonesia lagi sama aja. Itulah yang bikin gue tertarik, bro. Justru pengen menantang diri gitu ya? Ya, pengen menantang diri, tapi di lain hal adalah kalau kita ngikutin itu, maka akan ada masa orang nggak baca lagi. Ya nggak sih? Kalau kita ngikutin itu. Akhirnya orang akan bikin, ya udah nggak usah nulis lagi. Orang yang baca udah nyusut, pasti penulis bakal lebih nyusut juga. Logikanya gitu, ya kan? Dan gua nggak mau kayak gitu. Karena gimana pun tulisan itu udah berabad-abad, ya kan? Sebelum masa itu udah ada duluan. Tongkat estafet ini harus tetap ada gitu. Nah, makanya gua nyiptain Value Magazine dalam konteks finance, ya kan. Orang baca susah, apalagi yang ngomongin serius, ngomongin finance, bisa dihitung, bisa dihitung. Sekarang orang mau bikin konten, ya udah ke Instagram aja, yang lebih digital, lebih enak dilihat gitu, atau ke YouTube yang kayak kita lakukan sekarang gitu. Tapi pertumbuhan majalah, gue ngelihat malah menyusut, ya kan. Maka gue masuk ke sini. Dan Value ini sebenarnya fokus ya kita ngasih knowledge, kita kasih sesuatu gitu. Kita ingin orang-orang yang baca, selain dia ngerti soal finance, dia tuh punya skill. Makanya kalau baca Value, ada yang baca Value, di dalamnya nggak hanya masalah
uang tok, ya kan? Kita ngomong soal hukum yang ringan-ringan, kita ngomong soal kredit yang ringan-ringan. Intinya adalah hal-hal yang ada di langit-langit ini, gue akan coba turunkan. Oke, supaya lebih kebayang gitu. Supaya lebih membumi, kebayang. Jadi relate ke kehidupan kita sebenarnya. Gue nggak akan ngomong hal-hal yang udah nggak mungkin tercapai gitu. Gue akan ngomong yang make sense, gitu. Nah, tim gue selalu bikin yang lebih gampang dimengerti gitu sih. Lebih gampang dicerna, lebih relate dengan sehari-hari gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara visi dari value sendiri, nih kalau kita bicara let's say misalkan beberapa tahun ke depan, ada nggak kira-kira visinya nih mau ke arah mana? Oh ya, kalau visi value ya, kita ingin jadi media keuangan yang sustain, terus nggak hanya ngomong untuk skala sekarang tok, gitu. Gue ada niatan dan kita lagi ke arah sana. Kita akan nggak hanya di Indonesia, karena sebenarnya gini, orang yang ingin tahu ekonomi Indonesia nggak cuma orang Indonesia, bro. Gue akan bikin Value Magazine ini bilingual. Ya, kita akan keluar Indonesia. Kita akan memasyaratkan financial dalam konteks pendek itu adalah dari Aceh sampai Papua, orang ngerti nih, orang ngerti cara buka saham, orang ngerti bagaimana saham terjadi gitu kan, orang ngerti, oh ya Rifan Kurniawan ternyata ngajarin saham, dan itu konteks jangka pendek gua, gitu. Jadi masyarakat Indonesia knowledge-nya bakal ngerti soal keuangan. Kenapa? Karena ketika orang-orang ini udah lebih melek keuangan, secara bisnis dia akan naik. Ya, setuju. Ya. Ketika secara bisnis naik, maka pangsa pasar itu akan lebih naik. Ya kan? Jadi orang pebisnis kayak gua, kayak lu, akan lebih bahagia. Orang daya beli naik. Kan gitu. Untung buat semuanya. Untung buat semuanya. Nggak ada yang dirugikan. Dan itulah yang ada di mindset pembuatan value. I see. Makanya, apa susahnya 90.000? Kalau lo lihat di dalamnya ya kan, gua rasa itu worth buat orang untuk lebih naik level, gitu kan? Investment buat diri sendiri. Yes, 90.000 untuk 2 bulan, it's good thing. Gua ketika ada orang bilang, Kak harusnya nggak semurah itu, ntar kelihatan murahan. No, gua nggak akan masalah kalau orang bilang murahan karena harganya murah. Tetapi ketika mereka melihat di dalamnya, itu mereka akan bilang gila. Undervalue. Yes, barangnya itu gila. Gua bikin di studio, gua bikin secara serius, model, terus expert yang di dalamnya. Gitu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, ada nggak sih tips-tips keuangan? Ini kan yang nonton di sini juga banyak yang dari generasi milenial, gitu ya. Ada nggak tips-tips dari Kakanda buat teman-teman yang generasi milenial supaya mereka bisa mempersiapkan keuangan dengan lebih baik? Nah, ada nggak tips-tips apa aja sih yang mungkin harus dipersiapkan? Yang paling sederhana sebenarnya ya, paling sederhana adalah lu mesti tahu gimana kondisi keuangan sekarang, kondisi keuangan lu sekarang, gitu ya bro ya. Lu mesti tahu apakah spending lu itu smart atau enggak. Lu mesti tahu apakah ketika lu mengeluarkan uang itu keinginan lu atau enggak. Keinginan atau enggak. Yes. Jadi ada orang datang ke mall mau beli buku, pas keluar dia beli buku, beli baju, beli sepatu, beli kaos kaki, dan macam-macam. Padahal awalnya buku doang. Dan hal-hal lain itu ternyata nggak dia inginkan. Kenapa dia beli? Oh ternyata lagi diskon 20%. Oh lagi diskon 30%. Artinya kita di-drive oleh faktor eksternal. Dan yang sering dilupakan dalam konteks financial plan adalah ini. Kalau soal hitung-hitungan gampang. Soal lu ngitung dana darurat kecil, ya kan? Tapi soal mindset dan ngebangun habitnya, itulah PR-nya. Gitu sih bro. Nah jadi buat teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk mempersiapkan keuangan dengan lebih baik lagi. Jadi kita nggak hanya bicara investasi, tapi juga kita bicara hal yang lebih fundamental, yaitu mempersiapkan keuangan supaya lebih baik. Thank you Kakanda udah bersedia untuk sharing di channel YouTube ini. Sukses terus ke depannya buat Value and Team juga. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga pengen tahu lebih lanjut ya mengenai Kakanda Andika Diskartes, jangan lupa untuk follow Instagram Kakanda di @andikadiskartes dan juga @valueimax. Itu tadi video dari kita berdua, semoga bermanfaat.
Dan kalau kamu suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke semua teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!